Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang inilah cara terbaru yang baru saja diumumkan dari Kementerian Sosial yang harus diketahui oleh para KPM PKH maupun warga yang lainnya atau bahkan tingkat RT, RW, kepala dusun, bahkan kepala desa atau kepala kelurahan sampai itu. Nah, di sini yakni merupakan peraturan mengenai tentang agar supaya warganya yang belum pernah mendapatkan bantuan bisa mendapatkan bantuan. Kemudian bagi KPM yang ternyata masih layak mendapatkan bantuan, namun bantuannya kena hapus dikarenakan beberapa perkara atau penyebab. Nah, saat ini bisa mengusulkan kembali untuk bisa mendapatkan bantuan. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, perlu Anda ketahui bahwasanya baru-baru ini Kementerian Sosial memberikan informasi lagi kepada para pendamping PKH di seluruh Indonesia sahabat YouTube. Yang mana di sini di-share oleh koordinator kabupaten kami melalui grup WhatsApp, yakni mengenai tentang alur pengajuan bantuan baik itu PKH dan BPNT bagi warga yang belum pernah mendapatkan bantuan ataupun bagi warga yang pernah mendapatkan bantuan namun dihapus karena beberapa hal tertentu. Nah, jika ingin mengurus lagi, mengajukan lagi untuk bisa mendapatkan bantuan, Anda harus menyimak alur-alurnya yang baru saja diberikan oleh Kementerian Sosial sahabat itu. Nah, kira-kira alur tersebut bagaimanakah? Simak video ini sampai habis. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya per hari ini kami para pendamping sosial dikagetkan dengan informasi yang sangat menguntungkan bagi para KPM nantinya ataupun bisa dibilang dengan kabar yang menggembirakan karena saat ini banyak sekali komentar-komentar baik yang secara online maupun secara offline yang terus mendesak ya, sifatnya bahkan bisa dibilang mendesak karena selama ini memang belum pernah dijamah oleh yang namanya bantuan. Bahkan ada yang pernah bercerita di komentar kami, beliau sudah janda, sudah membiayai anak sekolahnya itu bahkan 3, mulai jenjang SMK, SMP, dan SD. Kemudian beliau hingga saat ini belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari kementerian. Bahkan juga ada lansia yang sudah sangat miskin atau layak menerima bantuan, tapi hingga saat ini belum pernah mendapatkan bantuan apapun. Ada juga yang bercerita mengenai tentang bantuan PKH-nya, yang mana sebelum-sebelumnya itu beliau cair bantuan PKH-nya dan BPNT-nya, namun karena anaknya bekerja di PT perusahaan yang gajinya di atas UMR, di atas 2 juta di daerah tersebut misalkan, itu berdampak kepada bantuan PKH dan BPNT-nya sehingga bantuan PKH BPNT-nya milik orang tuanya otomatis terhapus. Bahkan di situ diceritakan juga ternyata anaknya itu sudah di PHK dari perusahaan tersebut
Dan saat ini BPJS Ketenagakerjaannya juga sudah dinonaktifkan. Nah, kasus yang seperti ini kan sangat riskan sekali, sangat disayangkan sekali karena anaknya sudah dikeluarkan dari perusahaan, kemudian sudah dikeluarkan dari BPJS Ketenagakerjaan, ditambah lagi bantuan orang tuanya saat ini ikut juga diberhentikan karena waktu pendataan di bulan-bulan kemarin anaknya masih terdaftar sebagai karyawan yang gajinya di atas UMR. Padahal di bulan selanjutnya anaknya itu di PHK sampai itu. Nah, di sini ada informasi jalan keluar bagi KPM-KPM yang bermasalah mengenai bantuannya ataupun KPM yang saat ini menanti-nantikan ingin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Kini Kementerian Sosial memberikan alur-alurnya. Bagaimana sih caranya agar bisa mendapatkan bantuan PKH lagi, atau bagaimana caranya agar saya bisa kali ini bisa dapat bantuan karena selama ini belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Nah, tentunya syarat yang utama adalah nama Anda harus didaftarkan dulu ke data DTKS sampai itu. Nah, inilah alur-alur agar nama Anda bisa terdaftar di data DTKS. Nah, langsung saja sahabat YouTube, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KK dan KTP. Nah, lagi-lagi KK dan KTP ini harus dimiliki oleh para warga yang ingin masuk di dalam data DTKS sahabat YouTube. Karena percuma saja apabila Anda atau warga yang lainnya sudah miskin, layak mendapatkan bantuan, tapi ternyata di situ dia tidak punya KTP ataupun KK. Nah, bagaimana pemerintah ingin mengecek datanya kalau KTP dan KK saja tidak punya? Maka ya harus mengurus KK dan KTP terlebih dahulu. Jadi itu yang pertama ya, mendaftar diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KK dan KTP. Kemudian alur yang kedua setelah itu tadi, desa atau kelurahan melakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan membahas kondisi warga yang layak masuk di dalam DTKS. Jadi setelah KK dan KTP semuanya itu dikumpulkan jadi satu, maka pemerintah desa atau pemerintah kelurahan akan melakukan yang namanya musdes atau muskel, yang di situ membahas tentang kondisi warga yang layak masuk di dalam DTKS. Apakah kondisi warga tersebut benar-benar tidak mampu ataukah benar-benar layak untuk dibantu. Oh, ternyata ini agak sedikit punya, misalkan masih punya sebidang tanah, masih punya sepeda motor 3, masih punya rumah 2. Nah, ini patut diverifikasi terlebih dahulu sebelum mengajukan ke tingkat desa atau kelurahan. Kemudian alur selanjutnya adalah hasilnya akan ditampilkan sebagai berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan dan perangkat desa yang lainnya. Nah, setelah di situ nantinya sudah dilakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, nanti hasilnya akan ditampilkan sebagai berita acara. Dan di situ nanti akan ditandatangani oleh desa atau kelurahan dan perangkat desa yang lainnya bahwa nama-nama ini ternyata layak diajukan untuk ke data DTKS sahabat YouTube. Kemudian setelah itu, setelah ditandatangani oleh pihak desa dan perangkat desa atau perangkat kelurahan, data yang telah diverifikasi dan validasi diinput ke aplikasi 6NG oleh operator desa atau kecamatan. Jadi nama-nama tersebut bisa diinput atau dimasukkan ke aplikasi 6NG oleh operator desa atau operator kecamatan sahabat YouTube. Jadi bisa diinput oleh operator desa atau kelurahan ataupun kecamatan.
Kemudian selanjutnya, data yang sudah diinput di aplikasi 6NG akan diproses oleh Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi serta lapor ke Bupati atau di Wali Kota. Jadi setelah tadi di aplikasi 6NG sudah dimasukkan oleh perangkat desa atau perangkat kecamatan. Nah, di situ data yang sudah diinput tadi akan diproses oleh Dinas Sosial Kabupaten dan di situ akan dilaporkan ke Bupati atau Wali Kota setempat. Kemudian selanjutnya alur yang terakhir adalah Bupati atau Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan untuk diteruskan kepada kementerian sahabat itu. Jadi nantinya di situ Bupati atau Wali Kota akan menyampaikan hasil verifikasi tersebut yang telah disahkan untuk diteruskan atau diberikan ke pihak kementerian sahabat YouTube. Nah, di situ ya. Jadi ini merupakan alur-alur agar semuanya tahu, baik warga yang belum pernah mendapatkan bantuan ataupun KPM yang ternyata masih layak menerima bantuan tapi bantuannya dihapus karena beberapa sebab, misalkan anaknya yang bekerja itu ternyata sekarang sudah menikah lagi dan sudah pecah kakak. Nah, di situ ternyata orang tuanya masih lansia dan di situ sangat layak menerima bantuan, namun dicoret gara-gara anaknya itu tadi diangkat sebagai pegawai yang gajinya UMR, tapi pisah kakak dan tidak tinggal dengan orang itu, maka orang yang seperti ini bisa diusulkan lagi untuk bisa mendapatkan bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Begitu juga warga-warga yang belum pernah sempat terjamah oleh bantuan bisa mengusulkan kembali dengan alur-alur yang sudah saya jelaskan itu tadi sahabat YouTube. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.